Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah khair. Subhanul nur. Nah, ini yang selanjutnya kalau Bapak bilang kaifa khalukum, nanti anak-anak menjawab dengan khair, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, gitu ya. Yang semangat mumpung masih pagi. Iya, Pak Duduk, Pak. Berdiri aja di sini. Kaifa khalukum, Alhamdulillah. luar biasa, Allahu Akbar, yes. Kurang semangat. Coba lagi ya. Ya, Pak. Kaifa khalukum, Alhamdulillah. luar biasa, Allahu Akbar, yes. Sebelum pembelajaran hari ini kita membaca dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, selanjutnya Bapak mau mengabsen. Siapa kita masuk hari ini ya? Ika, Dina, Hafid. Hafid kemana Hafid? Kedua. Dia masuk, Pak. Nah, Mua. Juga tidak masuk. Tadi katanya ngantuk Semalam. ikut apa itu? Latihan. Pelatihan. Terus yang Mua apa Hafid? Ketiduran. Iya, Pak. Ketiduran. Iya. Gak ngasih tahu. Soalnya habis main game. Oh, semalam. Iya. Nanti temannya kasih pelajaran hari ini apa yang dibahas kita ya. Selanjutnya kemarin Bapak memberikan materi. Nah, hari ini kita mereview materi yang kemarin. Kenapa Bapak tidak buru-buru beralih ke materi yang lain? Nah, ini karena Bapak ingin murid-murid Bapak agar lebih paham, lebih mendalami tentang yang kemarin. Jadi nggak usah buru-buru ganti materi. Materi kemarin yang membahas tentang apa? Pergaulan bebas sama Zina. Pergaulan bebas itu adalah perilaku yang menyimpang dalam agama maupun sosial. Nah, pergaulan bebas ini ada dua, yang positif dan negatif. Yang positif contohnya apabila kita berteman dengan anak-anak yang rajin belajar kayak gitu, kita juga ikutan. Terus ikutan sama apa ya, anak-anak yang suka masjid kayak gitu, Pak. Kita juga ikutan suka masjid kayak gitu. ketularan ya. Terus yang negatif Yang negatif, kita tuh berteman sama anak-anak yang suka minuman keras. Misalnya kita juga ikut-ikutan minuman keras. Gitu. Jadi gini, ibaratnya itu seperti orang kalau kita suka dengan penjual minyak wangi, kita akan ketularan wanginya. Nah, apabila kita berteman dengan orang-orang yang minuman gitu ya, pasti nanti akan kita terpengaruh oleh minuman itu. Nah, pergaulan bebas ini biasa pada di usia usia remaja, karena usia remaja itu masih labil-labilnya, masih ingin mencoba hal yang baru. Nah, mencoba hal yang baru ini identik pada
di remaja, ada di remaja untuk mencari jati diri. Jadi gitu. Nah, penyebabnya pergaulan bebas itu ada tiga, apa sebutkan tiga saja ya. Yang pertama, rendahnya pendidikan keluarga. Nah itu seperti misalnya orang lulusan SD dengan orang lulusan S1, itu pola berpikirnya itu sudah berbeda. Gitu. Jadi sampainya ada permasalahan tidak bisa terpecahkan namun adanya teman-teman yang lulusan S1, S2, itu minimal ya SMA lah, itu insya Allah bisa memecahkan masalah. Tuh, terus yang kedua, orang tua yang kurang memperhatikan anak. Ini orang tua yang memperhatikan anak, anaknya merasa terbebaskan, ya, anaknya merasa terbebaskan. Wah, aku ini bebas, bisa ngapa-ngapain, bisa main harian, main game sepuasnya sampai pagi sampai malam sampai pagi gitu mulu kan, yang perhatiannya orang tua. Terus selanjutnya lingkungan setempat yang kurang baik. Dengar contohnya. Lingkungannya lingkungan orang-orang yang suka mabuk-mabukan gitu Pak. Main judi, apabila itu kita diajak oleh teman itu main-mainan, minum-minuman, obat-obatan, itu kita nanti akan terjerumus pada pergaulan bebas itu. Jadi kita bisa memilih teman mana yang baik, mana yang buruk. Nah itu tergantung pada individu sendiri. Tapi alangkah lebih baiknya kita berbaur dengan orang-orang yang baik. Ya kayak tadi ibaratnya minyak wangi akan ketularan wanginya gitu. Terus yang selanjutnya, ada masalah pasti ada solusi. Nah, solusinya itu bisa dengan menjaga keseimbangan pola hidup, menjaga keseimbangan pola hidup ini bisa kita beraktivitas secara positif, seperti paginya senam, olahraga. Nah itu ada ikut kerja bakti, ada acara di lingkungan gotong royong atau apa, itu ikuti aja, pasti itu mendapatkan pengaruh yang positif. Terus berpikir masa depan itu kita perlu memikirkannya karena masa depan kita itu masih panjang. Apalagi kalau kita masih berpendidikan itu lebih baik ke pendidikan yang setinggi mungkin. Biasanya namanya orang tua itu tidak mungkin anaknya cuma ingin berhenti di SMP, SD itu kan nggak mungkin, pasti ini selanjutnya. Terus mengurangi menonton televisi. Kenapa kok bisa harus mengurangi menonton televisi? Agar kita tidak ikut-ikutan terjerumus kayak gitu Pak. Nanti kan yang kita tonton yang baik nggak apa-apa, tapi kalau kita menonton yang buruk nanti takutnya ikut-ikut bareng. Nah, ini jadi itu akhirnya yang ditonton itu kan, yang ditonton itu kan semuanya ada film apa yang di TV itu bikin. Terus percintaan kan itu. Nah, itu namanya sinetron ya. Sinetron itu juga bisa membawa kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau itu mengurangi menonton televisi gitu ya. Tapi biasanya kalau menonton televisi itu ketagihan Pak. Ketagihan. Kita Pengen baru. Kita aja, pengen terus. kita ganti channel. Contohnya channel pengajian, olahraga, itu kan ada di TV. Terus yang kedua ada perbuatan zina. Jadi tahu artinya zina?
Ini materi yang kemarin. Zina itu melakukan perbuatan yang melarang gitu ya Pak. Di luar ikatan, dalam pernikahan. di luar ikatan yang sah atau di luar nikah. Adapun hukuman zina, menurut semua ulama itu sudah sepakat kalau zina itu hukumnya dosa haram. Namanya haram kan kalau dilakukan mendapatkan dosa, apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Terus hukumnya zina itu bisa dirajam. Maksudnya dirajam itu orang berzina itu gini, orang berzina itu posisi berdiri, Iya. cuma dikubur segini. Kubur itu depan Pak. Enggak, jangan gitu. Cuma dikubur segini. Kan hidup kubur, ya terus ini kubur. Letak gini. Gitu. Nah, ini dikubur segini ya. Dikubur segini paling enggak selehernya. Ini dikubur cuma kepalanya. Nah, setelah itu nanti mereka memukulinya dengan menggunakan batu. Apanya? Kepalanya agar merasakan hukumannya itu tadi. Terus ada pun juga kalau di kampung-kampung atau desa itu hukuman bagi pezina itu diarak, Iya. sekampung, sedesa atau sekampung gitu, sekomplek lah. Itu dua-duanya laki dan perempuan Pak. Sama aja. Bahaya kan? Bahaya, makanya jangan dilakukan ya. Oke, selanjutnya bisa hukuman zina itu bisa dihukum dengan dera. Maksudnya dera itu pukulan 100 kali, lebih mengerikan. Terus Pak, kan kemarin kan saya membaca bahwa yang zina itu ada dua, zina muson dan zina muson itu gimana Pak maksudnya? Nah, zina muson pertama zina muson ya. Zina muson itu berzina yang sudah balik, berakal, merdeka, yang sudah menikah. Tuh. Terus yang kedua itu tadi ghairul muson. Ghairul muson ini berzina yang berzina masih lajang, belum pernah menikah. Terus ada juga dampak-dampak negatif dari perbuatan zina. Otomatis Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknati kita bagi berzinanya itu tadi. Terus yang kedua bisa dikucilkan, diasingkan oleh masyarakat maupun warga setempat. Karena apa? Agar berzina itu tidak mempengaruhi, teman-teman maupun warga sekitar. Terus gimana Pak caranya agar berzina itu bisa bertobat? Oh ya, tadi ya Pak dirajam tadi. Dihukum tadi dengan hukuman itu tadi supaya pelaku itu tadi bisa bertobat, tidak mengulangi lagi akan sakitnya rasa itu tadi, merasakan. Terus kalau dipotong, mungkin cukup itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak Pak. Ya, alhamdulillah berarti Bapak rasa anak-anak sudah paham dengan materi tadi ya. Waktunya sudah habis, waktunya materi ini sudah habis ya, waktu pelajaran. Ini Bapak sedikit memberikan tentang soal. Coba buka halaman 70. Sudah? Nah, ini
dikerjakan di rumah karena waktunya tadi sudah habis. Boleh contekan. Ya. Ini nggak dikurangi Pak PR-nya Pak 15 itu. 15. Maunya berapa? Maunya 10. 10 aja Ya Pak. sudah. Potong 5 maka. Nah, terus boleh contekan ya? Boleh contekan asal tidak sama. Berarti sama. Ya gitulah. Boleh contekan tapi tidak boleh sama. Ya, Belum Bapak mau akhiri pelajaran ini, dibilangin kepada temannya yang tadi yang tidak masuk yang dua itu tadi ya. Kalau materi hari ini sampai sini, gitu ya. Cukup sekian, kurang lebihnya dari Bapak, dari tutur katanya kurang berkenan, mungkin Bapak mohon maaf. Semuanya akan kita belajar, sama-sama belajar ya, agar tidak terjerumus pada perbuatan bebas dan perbuatan zina. Oke, jadi kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya besok ya langsung dikerjakan, besok minggu yang akan datang bisa dikumpulkan. Nah, Pak cek temannya tadi yang tidak masuk bisa diingatin ya.